Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi nih di Tech Talk Berka Podcast. Dan hari ini gua Niko sebagai Lion Senior Manager di BRK ditemenin oleh tamu spesial, yaitu Peter Haryanto yang beliau ini adalah Regional Partner Manager dari UiPath. Halo bro, gimana kabarnya bro? Baik-baik, sehat-sehat bro. Wah, gimana pandemik? Waduh, sekarang makin ini ya, Untuk situasinya untungnya udah masih, mulai mendingan lah ya, ya berharap lebih baik lah. mudah-mudahan kita ke depan lebih baik lagi lah. Ya, Ya. ya. Mhm, mhm. Oke, hari ini jadi gini, hari ini gue ngundang lu ke sini. Gue pengen diskusi terkait dengan solusi RPA, khususnya untuk UiPath ya, solusi Hmm, RPA dari UiPath. Nah, tapi sebelum kita ngebahas soal solusi RPA-nya seperti apa, mungkin beberapa sobat berkawan tuh masih ada yang belum tahu terkait dengan RPA itu apa. Dan jadi mungkin kita bisa start mulai dari, mungkin lu bisa bantuin gue untuk jelasin RPA itu sendiri apa sih? Oke, Sama nggak sih sama dengan robot-robot humanoid gitu, sama nggak? Mungkin lu iya. bisa bantu jelasin dulu bro. Oke, sobat kawan semua ya. Jadi teman-teman tahu kan, sekarang teknologi ini berkembang sangat cepat ya. Ya, Jadi RPA yang singkatannya Robotic Process Automation ya. Nah, jadi apa itu RPA? Nah, mungkin ditunjukin di slide ya. Jadi teman-teman kalau lihat bahwa sekarang ini banyak sekali robot-robot yang lain nih, macam-macam ya. Ya, kalau ini RPA ini bukan bukan robot-robot humanoid kayak gini nih, bukan kayak transformer atau oke. robot-robot yang di pabrik-pabrik Hmm. bikin mobil ya, bukan, bukan. Ya, next slide ya. Jadi RPA juga bukan robot-robot yang untuk mengeliminasi manusia ya. Jadi RPA itu nanti kita banyak kolaborasi malah Oke. antara robot sama manusianya gitu. Ya. Nah, apa itu RPA? Nah, next slide ya. Jadi RPA ini adalah software ya. Jadi software atau aplikasi yang biasa kita bisa install di komputer ya, baik itu laptop, desktop maupun di server ya, Hmm. untuk melakukan aktivitas manusia seperti biasa gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si robot itu bisa melakukan input tuh. Nah, dia bisa gantiin manusia input, ya kan? Ya. Kemudian bisa melakukan mouse click, ya. Kemudian bisa dia baca computer screen, ya. Ya. Nah, itu RPA itu. Ya, yang artinya tapi bukan robotnya yang mengetik ya, tapi robotnya memang sudah diinstal di komputer tadi dan nanti secara software base robot yang akan melakukan input. Yes, Ya. betul banget, betul Oke. banget. Nah, sekarang kalau misalkan tadi sudah dijelaskan RPA itu apa, nah Hmm. hubungannya UiPath dengan RPA itu seperti apa? Atau UiPath itu perusahaan seperti apa sih, Bro? Mungkin bisa dijelasin apa memang solusinya hanya RPA aja atau ada yang lain? Mungkin bisa dijelasin background UiPath sendiri, Bro. Ya, jadi sobat kawan, ini UiPath ini sebenarnya company dari Romania ya aslinya. Jadi company ini berdiri tahun 2005 ya. Mungkin kita bisa lihat di slide perjalanannya UiPath ya. Nah, siapa UiPath? Nah, itu kita lihat di sini bahwa UiPath tuh start dari tahun 2005 ya. Oh, Jadi oke. ini company-nya udah mature banget ya, udah Ya, 16 tahun ya. ya. Jadi secara teknologi kita mature banget ya. Kemudian sambil berkembangnya waktu, ya kan, kita sebenarnya awalnya mulai dari eh, mainframe automation, ya. Tahu di tahun 2005 dulu kan, banyak kan AS400 segala macam. Nah, tahun 2013, nah kita punya founder namanya Daniel Dines ya. Jadi dia itu mulai start dengan UI automation, ya, mulai Oh, dari Windows, ya. Jadi apa sih namanya melakukan otomatisasi di dalam Windows. oke. Uh, Kemudian perjalanan waktu kita mulai masuk ke UiPath Enterprise Platform ya. Ya, Jadi kita sekarang udah mainnya udah end to end ya. Ya, jadi kita udah arahnya ke hyper automation ya. Jadi oke. teknologi hyper automation ini lagi booming juga sekarang. Karena kita automation bukan cuman di komputer aja. Nanti ke Hmm, depan kita banyak sekali nanti teknologi-teknologi yang saling berhubungan ya ya. dengan RPA juga gitu. Nah, kemudian sambil berjalan waktu kita di 2001 baru IPO nih, kita udah public company. 2021 ya. Ya 2001 di bulan April ya. Nah, kemudian kita di Gartner juga sekarang sebagai market share nomor 1 di Indonesia, di dunia malah. Oke, berarti UiPath sendiri secara global market share nomor satu berdasarkan survei di Gartner ya. Gartner dan IDC, Ya, dan betul. IDC. Oke. Betul. Nah, kalau untuk market share di Indonesia sendiri seperti apa, Bro? Hmm. Dan adoption RPA di Indonesia udah seperti apa? Sudah Nah, sebesar mungkin apa? saya jelasin secara Ya. Gartner dulu ya, secara Mm-mm. global. Mungkin next slide ya. Nah, kalau teman-teman lihat biasanya pertanyaannya banyak banget tuh.
Kenapa sih kayaknya saya mesti pakai UiPath RPA gitu kan? Ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, vendor RPA ini banyak banget gitu. Tapi Gartner 3 tahun berturut-turut menyatakan UiPath sekarang ada di leader kuadran tuh. Ya. Nah, kenapa di leader? Ada 3 hal sebenarnya. Satu adalah dari sisi teknologi ya. Tadi gue bilang kan, udah sangat mature ya dari sisi teknologi. Kedua adalah easy to use, gampang banget dipakai. Oke. Jadi kalau teman-teman nanti mau coba-coba UiPath ya, bisa nanti download pakai trial version atau pakai community ya. Nah, bisa dicoba dan itu belajarnya juga mudah gitu. Nah, ketiga adalah kita dipakai oleh hampir semua industri ya. Jadi dari sisi market kita sangat-sangat universal ya. Hampir semua industri kita bisa masuk. Jadi teknologi ini sangat-sangat powerful banget gitu. Ya. Nah, ini dari Gartner. Next, kita ada dari Forrester juga. Nah, ini dua analis ini menyebutkan UiPath ada di leader juga nih. Ya, tadi gue bilang, ya, kita udah 3 tahun berturut-turut. Nah, next lagi adalah market share tadi yang Pak Bro Niko tanya kan, ya kan? UiPath sekarang posisinya di mana? Nah, tahun 2000 aja menurut IDC ya, market share-nya UiPath itu menurut Gartner itu 29% di dunia. Gede Ya kan? sih. Gede kan? Nah, IDC lebih gede lagi, Bro. 37. 37%, ya kan? Coba bayangin ya. Jadi teman-teman nggak usah ragu ya dari sisi teknologi kita adalah yang the best sekarang. Gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman lihat next, nah market share-nya untuk RPA ini gede banget bro, ya terus terang. Jadi sebenarnya teknologi ini bisa banget membantu teman-teman customer nanti, terutama di Indonesia ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu bro gambarannya. Ya, artinya untuk memilih teknologi RPA terbaik udah nggak salah pilih untuk pilih UiPath lah ya. Bener Ya, bro. ya. Nah, tapi tadi balik lagi pertanyaannya kalau untuk market Indonesia seperti apa saat ini? Oke. Ya. Dan adoption RPA-nya sendiri bagaimana? Apakah memang apakah market Indonesia sudah siap dengan penerapan RPA, implementasi RPA di company-nya atau masih dalam tahap awal untuk adopsi RPA? Mungkin bisa bantu jelasin, Bro. Oke. Jadi gini Bro Niko, di Indonesia ini saya di UiPath udah 3 tahun lebih ya. Jadi tahun pertama itu biasanya banyak kan company mau coba-coba dulu. Ya. Jadi sekarang kita lihat perkembangannya sudah mulai mature nih. Jadi kita waktu awal-awal tahun pertama itu banyak customer coba-coba. Tahun kedua itu automationnya makin berkembang. Karena teknologi RPA ini bukan cuma untuk di IT doang bro. Ini bisa masuk ke accounting, bisa masuk ke human resource, bisa masuk ke customer service. Jadi industrinya sangat banyak yang bisa pakai, ya kan? Dan hampir semua divisi bisa pakai bro. Jadi pertambangannya sangat-sangat pesat di Indonesia. Terutama apalagi sekarang pandemi ya. Jadi banyak yang nggak bisa ke kantor, harus kerja dari rumah, ya kan? Jadi kalau dengan otomasi ini sangat-sangat membantu perusahaan sih, bro. Jadi kegunaannya banyak banget. Gitu. Nah, yang artinya ini kita lagi pandemik nih. Lagi pandemik. Nah, apa aja sih yang bisa tadi kalau misalkan dijelasin, ini cocok banget ketika kondisi pandemik seperti saat ini. Memang apa yang bisa dilakukan robot apa yang bisa dibantu ketika terjadi pandemik besar seperti saat ini, bro? Iya, jadi biasanya banyak sekali customer yang nanya ya, Pak Peter, proses apa yang sih yang saya harus start dulu untuk diotomasi gitu kan? Ya. Nah, biasanya kita lihat ada beberapa kategori nih yang supaya customer bisa pilih kan, use case mana aja yang dia bisa otomasi. Mungkin bisa ditampilin slide sebelumnya. Jadi ada beberapa kriteria ya yang kita bisa kasih tahu ke customer untuk proses yang paling baik untuk di RPA kan. Nah, ini ada beberapa rules ya yang harus teman-teman tahu ya. Pertama adalah harus tadi. Jadi prosesnya itu repetitif, yang manual yang berulang-ulang yang dikerjakan manusia. Nah, cari dulu proses yang seperti itu, ya kan? Kedua adalah rule based ya. Jadi SOP-nya prosesnya udah jelas tuh, step by step-nya, bro. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sudah terstruktur datanya. Nah, itu adalah syarat-syarat proses yang bisa layak diotomasi. Artinya nanti banyak yang bisa di RPA ya. Benar. Yang bisa di-automation oleh UiPath. Nah, benar. Kalau misalkan kita lebih spesifik ke use case deh. Kalau tadi udah dijelasin repetitive, rule-based, structure. Coba kita bicara dari sisi use case-nya adalah mungkin dari industrinya dulu deh. Industrinya apakah hanya untuk di finance industry kah? Ataukah earth resource? Atau industri seperti apa yang cocok untuk menerapkan RPA ini? Oke. Jadi sebenarnya hampir tadi saya bilang ya, Bro Niko, hampir semua industri bisa, Bro.
Ya. Dari banking, dari asuransi, dari telco, ya kan, mau manufacturing, kemudian ada hotel, kemudian sampai ke kita bahkan ada customer di rumah sakit. Ya, Oke. teman-teman rumah sakit sekarang banyak pakai UiPath RPA juga sekarang. Oke. Nah, use case-nya contohnya di rumah sakit Oh, ya. iya, iya. Nah, kan sekarang banyak kasus COVID ya, Mm. ya kan? Dan pada antigen kan, tes kan. Ya. Nah, hasil tes ini kan harus dikirim ke pemerintah. Ya, Benar nggak? betul. Nah, dulu memang banyak sekali kasus keterlambatan pengiriman data sehingga Oke. nggak ke-update kan. Ya, Nah, tidak. dengan RPA ini bisa membantu rumah sakit atau klinik-klinik untuk mengupload datanya secara cepat menggunakan RPA. Nah, itu Oh. salah satu use case-nya, bro. Ya, ya, menarik. Nah, kalau misalkan tadi di healthcare, kalau gue lihat sendiri mungkin di accounting atau di finance tuh banyak juga ya kerjaan-kerjaan repetitif. Apalagi kalau misalkan kalau kita lihat di accounting, mereka itu minimal ada 3 hal yang mereka harus fokus. Yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa melindungi aset dari perusahaan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi financial reportingnya mereka, dan yang terakhir adalah bagaimana mereka bisa menjadi strategic partner untuk stakeholder yang lain di perusahaan itu. Nah, bagaimana RPA bisa membantu finance dan accounting untuk mendeliver 3 poin fokus utamanya mereka? Iya, jadi untuk divisi accounting biasanya itu memang prosesnya paling banyak ya, bro. Ya, Karena kan di accounting itu biasanya mereka itu melibatkan banyak orang tuh, betul. ya kan? Kemudian prosesnya banyak, ya kan? Cuma datanya juga banyak gitu kan? Ya, Nah, itu banyak sekali proses-proses di accounting, finance dan accounting itu bisa di RPA-kan. oke. Contoh saya kasih use case ya. Ada invoice processing, account payable, ya, kemudian ada bank reconciliation. Nah, ini paling banyak kita ketemuin hampir di semua customer. Pertama kali mau mereka coba RPA itu di bank reconciliation. Oh, Karena itu challenge-nya gede banget soalnya. oke. Karena tiap hari mesti rekon kan, banyak data yang mesti dicocokin gitu. Ya, Daripada pakai orang. Nah, kalau orang kan kadang-kadang dia bisa lagi sakit, lagi lagi nggak fokus. nggak gitu ya. fokus gitu kan, bisa inputnya salah gitu. Ya, Nah, kalau dengan RPA ini kita bisa running 24 jam. Selama prosesnya kita bikin dari awal itu akurat, ya semua bisa 100% akurat, bro. oh, Dan oke. speednya tinggi banget, cepat banget gitu Ya, prosesnya. ya. Artinya nggak cuma di finance accounting, tapi bisa masuk ke hampir semua lini divisi ya. Benar. Termasuk mungkin kalau misalkan gua bayangin mungkin kalau kayak sekarang banyak perusahaan yang mainnya ke arah e-commerce untuk mereka manage, maintain banyak platform e-commerce, mungkin mereka bisa terapkan RPA untuk hal hal seperti itu juga ya bro ya, sampai nanti ngelihat dari sisi payment, shipping dan bank reconcile-nya juga mereka bisa cek itu mungkin ya dengan RPA. Benar banget, bro. Kita sampai punya use case di UMKM, bro, malah. Oke. Nah, ini menarik nih. UMKM nih teman-teman, kalau yang jualan online misalnya ya, Iya. itu mereka bisa bantu dengan RPA kita untuk misalnya ngecetak order misalnya. Iya. Ya, teman-teman kalau jualan online kan dapat order tuh masuk ke komputer, biasanya kita mesti klik dulu tuh. Yes. Ngeprint ya kan, baru siapin barang, di-nge-pack, baru dikirim gitu kan. Iya. Nah, dengan RPA itu bisa langsung bantu mereka gitu. Daripada ngeklik ya kan. Nah, si robot RPA-nya UiPath ini bisa diautomasi prosesnya. Oh, menarik. Gitu, bro. Jadi pada saat orang bayar pun mereka bisa langsung direconcile gitu. Oh, ini udah bayar, udah cocok gitu. Ya. Nah, itu bisa dibantu dengan kita punya. Wah, menarik ya, sampai bisa bantu UMKM ya. Nanti mungkin kita cerita detail soal teknisnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kalau kita bicara soal enterprise, dengan adanya digital transformation, terkadang kita juga butuh masukan dari karyawan kita, karena tidak mudah juga untuk kita bisa mengidentifikasi pekerjaan apa saja yang nantinya akan perlu diotomatisasi. Nah, dari UiPath bagaimana untuk kita bisa nge-grab informasi-informasi dari karyawan yang ingin membantu perusahaan untuk bisa menerapkan automation ini? Mungkin? Ya, bagus banget pertanyaannya, bro. Jadi sebenarnya biasanya kita kalau ketemu customer baru ya, yang belum kenal RPA, itu kita biasanya ngelakuin workshop dulu nih, bro. Pengenalan RPA. Jadi kita sosialisasi dulu gitu ke karyawan kan. RPA itu apa, cara kerjanya seperti apa, ya kan. Dan ini biasa dibantu sama partner-partner kayak Oh, oke. BRK gitu kan. Ya, jadi kita bikin namanya proses discovery workshop.
ya. Oh, oke. Jadi kita biasa kumpulin dulu beberapa karyawan dari divisi-divisi, misalnya dari HR, accounting, ya kan, kemudian dari marketing, kita kumpulin semua bro. Jadi kita kasih workshop dulu gitu untuk Ya. mengenal RPA. Oh, oke. Berarti bisa mulai dari sana. Nah, Bener ketika banget. ketika itu kan di awal. Nah, bagaimana ketika seiringnya berjalannya waktu ditemukan lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang repetitif yang mungkin nanti kita bisa automate. Nah, mereka bisa bisa menggunakan apa dari UiPath atau UiPath punya solusi apa untuk hal itu, Bro? Ya, jadi memang di UiPath ini kita punya tools namanya Automation Hub bro. Oke. Ya, jadi Automation Hub ini apa? Automation Hub ini adalah kita punya portal di UiPath ya, yang bisa bantu customer untuk nampung ide-ide otomasi dari karyawan. Ya, jadi karyawan nanti misalnya punya ide mau otomasi nih, contoh orang HR nih, dia mau otomasi proses training misalnya. Ya. Karena kan waktu habis training mereka dapat nilai, mereka biasanya bikin sertifikat tuh. Ya. Nah, itu kan kalau di sertifikat kan namanya mesti ditulis tuh satu-satu. Ya. Nah, itu kan manual tuh pekerjaan. Ya kan? Coba 100 orang. Berarti mereka copy paste 100 kali kan? Ya. Nah, dengan RPA itu bisa bantu itu, Bro. Nah, ide-ide itu dimasukin ke dalam Automation Hub. Gitu. Oke. Ke dalam portal, Bro. Ya, artinya yang jadi menarik ketika karyawan itu bisa ikut berkontribusi besar terhadap project automation, akhirnya company bisa lebih cepat juga untuk menerapkan digital transformation ya, Bro ya. Bener banget. Artinya pekerjaan repetitifnya jadi berkurang, karyawannya jadi bisa lebih bisa lebih kreatif dan inovatif untuk mencari solusi-solusi terbaru untuk bisnis dari perusahaan tersebut gitu ya, Bro ya. Bener. Jadi biasanya kalau teman-teman itu di karyawan di level bawah ya, di operasional itu mereka punya sedikit ketakutan, Bro. Oh, oke. Ketakutannya itu adalah nanti robot gantiin saya dong ntar kerjanya kan. Kalau bisa begini katanya kan robot gitu kan. Nah, cuman dari sisi UiPath kita lihatnya agak sedikit berbeda, Bro. Perspektifnya ya. Karena terus terang RPA ini malah menciptakan peluang-peluang baru sebenarnya. Iya. Buat karyawan ya terus terang ya. Iya. Jadi kalau mereka mau skill mereka untuk belajar hal yang baru, ya kan. Nah, biarkan yang pekerjaan-pekerjaan repetitif itu dihandle sama robot kan. Iya, Sedangkan mereka bisa belajar hal-hal baru gitu loh. betul. Yang lebih valuable gitu kan. Menurut lu yang perlu lakukan initiate itu apakah CFO ataukah CIO ataukah CEO atau mereka harus berkolaborasi supaya penerapannya bisa lebih baik? Mungkin lu bisa jelasin, Bro. Yang harus starting tuh dari siapa?